Oke, kita mulai ya. Ada sebuah teka-teki yang menarik banget nih di perekonomian Indonesia saat ini. Jadi gini, di satu sisi kita punya konsumen kelas menengah atas. Ini mesin utama belanja nasional loh yang lagi ngerem pengeluaran. Tapi di sisi lain, ada satu perusahaan retail gede namanya Eral yang malah kayaknya tancap gaspol. Mereka ekspansi besar-besaran. Nah loh, aneh kan? Inilah paradoks yang mau kita bongkar bareng-bareng. Oke, kita mulai dari sumber masalahnya dulu ya. Sebuah laporan ekonomi namanya Prime 2025 baru aja ngasih sinyal penting. Katanya, kelompok masyarakat yang biasanya paling royal belanja, sekarang justru lagi nahan diri. Mereka lebih milih nabung atau menunda beli barang-barang. Nah, ini bukan cuma tren kecil-kecilan, tapi ini sinyal ekonomi yang gede banget. Terus, kenapa sih sinyal ini penting banget? Soalnya begini, konsumsi rumah tangga itu nyumbang lebih dari separuh PDB Indonesia. Kebayangkan, jadi waktu kelompok konsumen utama ini mulai hati-hati soal duit, ya efeknya bisa kemana-mana. Bisa terasa di seluruh perekonomian kita. Nah, sekarang ayo kita kenalan sama tokoh utama kita di cerita ini, PT Sinar Eka Selaras, atau yang di bursa saham kodenya ERAL. Di saat semua orang lagi hati-hati, konsumen ngerem belanja, ERAL ini malah kayak jalan ke arah sebaliknya, bener-bener lawan arus. Ini nih, motor resmi mereka. Dan seperti yang bakal kita lihat, ini tuh bukan cuma pajangan atau kata-kata manis. Ini beneran jadi rencana aksi mereka yang super serius. Seberapa serius sih mereka? Gini deh, mereka udah ngumumin rencana buat buka 50-60 gerai baru. Dan itu cuma di tahun 2025 aja. Wow, ini langkah ekspansi yang masif banget buat ukuran industri retail. Dan tentu aja, rencana segede ini butuh modal yang nggak sedikit. Mereka siapin belanja modal atau capex sampai 40 miliar rupiah. Nah, disinilah paradoksnya kelihatan jelas banget. Kenapa nekat ekspansi seagresif ini di saat pasar lagi lesu? Apa yang mereka lihat? Oke, bikin penasaran kan? Untuk bisa jawab pertanyaan tadi, kita harus jadi detektif dulu nih. Kita perlu intip angka-angka keuangan mereka. Apa jangan-jangan data finansial mereka emang sekuat itu, sampai bisa sepercaya diri ini? Yuk kita bedah. Kalau kita lihat sekilas, di kuartal pertama 2025, wih ceritanya kelihatan bagus banget. Pendapatan mereka melonjak lebih dari 25% dibanding periode yang sama tahun lalu. Ini kenaikan yang signifikan banget loh. Kelihatannya semua baik-baik aja. Tapi tunggu dulu. Itu kan baru cerita 3 bulan pertama. Gimana kalau kita coba lihat gambaran yang lebih besar? Apa ceritanya masih sama bagusnya? Dan disinilah kita nemuin plot twistnya. Begitu kita lihat data sampai kuartal ketiga, meskipun pendapatan tumbuhnya masih kenceng di angka 25%, laba bersihnya malah anjlok, turun lebih dari 20% dibanding tahun sebelumnya. Nah loh, pendapatan naik, kok labanya malah turun? Ada apa ini? Jadi, ini poin paling pentingnya. Ekspansi besar-besaran Eral ini ternyata bukan langkah gegabah atau nekat. Justru ini adalah sebuah strategi yang udah diperhitungkan matang-matang. Mereka itu sengaja berbelok buat ngejar tipe konsumen yang benar-benar baru. Jadi gini, kelas menengah Indonesia itu bukannya berhenti belanja sama sekali. Enggak, mereka cuma mengubah cara mereka belanja. Mereka jadi jauh lebih pintar, lebih pemilih. Mereka berevolusi jadi apa yang kita sebut konsumen yang berorientasi pada nilai atau value-oriented consumer. Nah, tabel ini ngegambarin perubahannya dengan jelas banget. Kalau dulu konsumen kita mungkin mikirnya, wah yang penting mereknya keren, atau beli karena impulsif, sekarang mereka mikir, ini barang awet gak ya? Kualitasnya gimana? Beneran butuh atau cuma pengen? Ini perubahan cara pikir yang fundamental banget. Disinilah strategi Eral kelihatan cerdasnya. Mereka secara langsung menjawab kebutuhan konsumen baru ini. Caranya, mereka nggak cuma jualan satu jenis barang, tapi macam-macam. Dari gadget, baju olahraga, perlengkapan naik gunung, sampai ke kendaraan listrik. Portofolio mereka jadi beragam banget. Dan salah satu contoh paling keren dari strategi ini adalah langkah mereka masuk ke pasar mobil listrik bareng Xpeng. Coba pikirin deh, mobil listrik itu kan barang mahal, pembelian jangka panjang, dan sangat mengedepankan nilai dan teknologi. Ini pas banget sama profil konsumen baru yang mereka sasar. Oke, strateginya kedengeran masuk akal banget ya. Tapi gimana reaksi pasar? Para analis di luar sana ngelihat ini sebagai sebuah risiko besar atau justru sebuah peluang emas? Ayo kita lihat.
Dan ternyata di luar dugaan, meskipun laba mereka sempat turun, para analis keuangan justru ngasih respon yang super positif, kompak banget. Mereka ngasih rating strong buy untuk saham RL, yang artinya sangat direkomendasikan untuk beli. Para analis ini ngeliat ada potensi yang gede banget di masa depan IRAL. Mereka masang target harga rata-rata di Rp440 dalam 12 bulan ke depan. Itu artinya ada potensi kenaikan sekitar 25% dari harga sekarang. Jelas, mereka percaya sama visi jangka panjang IRAL ini. Nah, ini yang jadi penutup kita. RL itu pada dasarnya lagi bertaruh. Mereka bertaruh kalau kunci sukses di masa depan itu bukan lagi sekedar jualan barang, tapi benar-benar ngertiin perubahan psikologi konsumen. Ini jadi sebuah studi kasus yang super menarik buat masa depan industri retail, nggak cuma di Indonesia tapi mungkin juga di Asia Tenggara. Sebuah pertaruhan besar yang didasari pemahaman mendalam tentang cara manusia berbelanja.